Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Min kalami Sayyidil Habib Ahmad al-Masyhur nafa'allah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bima tutiqunahu min al-amal fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Qala radhiyallahu anhu, ma ma'na tutiqun, yakni tutiquna dawam alaih. مثلا إذا جعلت لك كل يوم 100 ركعة أو 50 ركعة وتصليها أياما قليلة ثم تتركها، لا، خذ لك من العمل ما تطيق. المقصود في هذا الحديث المداومة على العمل، والمداومة على العمل لا تكون إلا بما تطيقه النفس وترتاح إليه، ولا يجاوز الحد، لأن الشيء إذا جاوز حده انعكس إلى ضده. فإذا جاوزت الحد في العبادة من صلاة وغيرها صرت تمل، وفي الأخير تضجر ولا يقع لك طعم في العبادة. فالشارع الحكيم قد جعل لنا أوقاتا معلومة في العبادة، وخصوصا الصلاة. لم يجعلنا طول النهار نصلي، جعل لنا الفروض الخمسة في أوقاتها، وجعل لنا النوافل ورواتبها في أوقاتها، وجعل لنا ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وأربع ركعات قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء وبعدها. وإذا تاقت نفسك إلى العبادة وإلى القيام جعل لك بعد المغرب 20 ركعة من صلاة الأوابين، و3 ركعات أو 11 ركعة من الوتر بعد العشاء، وجعل لك قيام الليل. نوع الأوقات لأجل نستريح في خلال ذلك، ولا يمال الله حتى تملوا. فلله أبوابه دائما مفتوحة، لكن أنتم لا تكونون تصلون يوما وتتركون يوما ثانيا، هذا هو الملل والانقطاع عن العمل. وأحب الأعمال إلى الله ما كان يداوم عليها صاحبها وما يقطعها. فالمداومة على الأعمال ولو كانت قليلة الإنسان يكون محبوبا عند الله، لأنه يداوم وملازم للختمة. أما الذي يصلي 200 ركعة في وقت واحد ثم يترك يوما أو ينام أو يكسل ولا يصليها ولا يداوم عليها، فهذا يكلف نفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي يدوم على العمل القليل أفضل من الذي يعمل الكثير ثم ينقطع منها. وللعلماء في هذا الموضوع كلام طويل. القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والدين يسر. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hendaknya kamu melakukan amal-amal yang baik semampunya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak bosan menerima amalnya manusia sampai manusia itu bosan melakukan amal. Maksudnya melakukan amal yang kita mampu, yaitu yang kita mampu selalu istiqomah melazimi amal itu. Misal kalau seandainya kita sholat satu hari 100 rakaat atau 50 rakaat, kemudian kita sholat satu hari 2 hari kemudian ditinggal, nah ini berarti tidak mampu. Ini berarti tidak mampu beramal, ya. Karena itu ambil amal yang mampu. Yang dimaksud hadis ini mampu, yang mampu selalu dilazimi. Mudawamah alal amal, orang itu bisa selalu melakukan amal soleh itu kalau amal yang bisa yang jiwa manusia ini mampu, nafsu manusia ini mampu, yang ada istirahatnya, ya. Kalau tidak ada istirahatnya terus, maka nanti sampai jauh had, sampai melampaui batas, nanti terakhir yang aslinya senang beramal jadi tidak senang beramal. Aslinya senang ngaji Al-Quran, langsung digas sehari 5 juz, 10 juz, nanti terakhir ya putus 2 bulan, 3 bulan. Yang aslinya senang ngaji jadinya bosan sama ngaji Al-Quran. Akhirnya ibadahnya tidak ada rasanya, pokok cepet-cepetan. Akhirnya ibadahnya tidak ada rasa kenikmatan dalam beribadah, akhirnya cepet-cepetan. Karena itu syariat membagi waktu ibadah. Syariat itu tidak semua waktu kita disuruh ibadah, tidak. Dibagi sama Allah Ta'ala, khususan dalam sholat. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita sholat 1 hari penuh, tidak. Allah Ta'ala bagi ada 5 waktu.
kalau yang wajib. Kemudian Allah Ta'ala juga bagi waktu-waktu untuk sholat sunnah, sholat rawatib. Misal sholat rawatib fajar disunahkan cuma 2 rakaat, tidak lebih. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur, ya ini rawatib sholat. Kemudian 2 rakaat setelah duhur, ini yang muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah sholatul isya. Kalau sudah kuat, sudah mampu istiqomah, kalau mau ditambah ya boleh. Karena disunahkan di sholat setelah sholat maghrib itu sholat awabin. Sholat awabin itu paling banyak 20 rakaat. Paling banyak 20 rakaat. Kalau mau nambah lagi malam juga tidak apa-apa. Sholat witir. Sholat witir 3 rakaat atau maksimal 11 rakaat. Berhasil ibadah yang bisa kita lazimi seterusnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, afdhalul a'mal adwamuha wa in ghalla, ya. Paling afdalnya ibadah itu yang bisa kita lazimi, yang kita lazimi tidak gampang kita tinggal, walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Kalau seandainya kita sholat, sehari tidak sholat, sehari sholat, nah ini namanya bosenan sama amal, ya. Gampang mutus amal. Karena itu yang penting yang istiqomah. Dibilang al-ghalilu daim khairun minal katsir. Ibadah yang sedikit khairun minal katsiril munqati. Ibadah yang selalu dilazimi, selalu dikerjakan itu jauh lebih baik daripada amal yang banyak tapi putus. Tapi nanti diputus, ya. Misal ngaji Al-Quran sehari 10 juz, habis itu tidak ngaji 10 hari, habis itu ngaji lagi 10 ngaji lagi setelah 10 hari 10 juz sampai 30 hari hatam. Sama orang yang sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, nah itu lebih afdol. Sedikit-sedikit tapi mudawamah itu lebih afdol daripada langsungan gitu, ya. Katanya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, wirid itu la tu'athir illa ma'al hudur. Al-awrad la tu'athir illa ma'al hudur, ya. Wirid itu tidak akan ada efek, tidak ada bekas kecuali kalau kita hadir. Wala tanfa illa ma'ad dawam. Tidak ada manfaatnya kecuali kalau kita selalu melazimi di dalam terus menerus. Beliau berkata di dalam syairnya, wa in rumta an tahdha bi qalbin munawwarin nakiyin anil aqdar fa'kif ala dzikri fa innaka in lazamtahu bi tawajjuhin badalaka nurun laysa kasyamsi wal badri walakinnahu nurun minallahi waridun ata dzikruhu fi surati nuri fastaqri. Kalau kita ini kepingin mendapatkan hati yang bercahaya, hati yang bersih dari kotoran, maka selalu menetaplah untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena orang itu kalau selalu berzikir kepada Allah, ya, terus menerus berzikir kepada Allah, bitawajjuhin, dengan sungguh-sungguh, badalaka nurun, maka akan tampak cahaya. Bukan cahaya seperti cahayanya matahari ataupun ataupun bulan, tapi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ayo buat amal yang banyak. Kalau baca manaqibnya Habib-habib atau aulia-aulia sehari 1000 rakaat, jangan langsung ditiru 1000 rakaat, ya. Satu-satu dulu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti pelan-pelan bertambah. Jadi yang sulit itu istiqomahnya. Kalau amal banyak mungkin bisa, tapi spontanitas. Yang sulit itu istiqomahnya terus menerus. Apa itu istiqomah? Mulazabatut ta'ah, selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sulit. Nah, karena itu tidak semua orang mampu untuk istiqomah. Orang bisa sakti, bisa, walaupun kadang-kadang enggak beramal, bisa sakti dengan pertolongan setan, dengan pertolongan jin, atau dengan istidrat dari Allah bisa sakti. Tapi untuk istiqomah enggak semua orang, kecuali orang pilihan. Karena itu dikatakan al istiqomah khairun min alfi
karamah. Istiqomah itu lebih bagus, lebih hebat daripada 1000 kesaktian, 1000 keramat. Karena jangan cari atau jangan punya cita-cita jadi orang sakti, percuma. Non muslim juga bisa sakti itu. Tapi jadilah orang yang istiqomah, dan carilah kamu itu orang yang istiqomah, bukan orang yang sakti. Kita kadang-kadang cari orang penebak-penebak, cari orang istiqomah. Orang yang istiqomah itu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa pandai mengatur waktunya, kapan dia tidur, kapan dia itu ibadah, kapan dia itu baca Quran, kapan. Itu yang sulit, saudara. Itu yang sulit. Karena itu khudhu minal amali ma tutikun, fa wallahi fa innallaha la yamullu hatta tamullu. Ambillah amal yang sekiranya kamu mampu untuk terus melakukan. Mampu untuk terus melakukan. Karena Allah tidak pernah bosan berikan pahala kalau kamu beramal, sehingga kamu bosan beramal, tinggalkan amal. Karena itu jangan sampai ditinggalkan kalau itu adalah merupakan amal rutin kamu. Walaupun sakit, paksa diri kamu, kecuali kalau sudah dalam keadaan darurat, begitu. Wallahu a'lam. Jangan lupa rumah sakitnya belum jadi, pikirin terus itu, supaya cepat jadi. Jangan nanti lihat celengannya kosong terus kamu seakan-akan tidak kelihatan, delok terus celengannya itu. Ya, biar jadi rumah sakitnya. Ya Allah, bismillah.